Kita kan ingin menata kota, menjadikan kota Serang ini adalah ibu kota yang sesungguhnya. Saya nggak mau cuma nomen-nomen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, apa kabar? Senang sekali kita kembali lagi dalam program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kota Serang ya. Batur Cerita, hari ini ada tamu spesial karena kita tidak sendirian yang biasanya menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan pastinya bersama saya Lucy Hastari. Kita sapa saja langsung orang nomor 1 di kota Serang. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima Alhamdulillah kasih. kabar baik ya Pak ya. Ini kalau kita lihat kan Pak Budi ini bisa dikatakan begitu satset gitu ya Pak ya kalau istilahnya. Dari sini ke sini gitu ya Pak ya. Kerjanya tuh bener-bener sehari tuh bisa berkali-kali dan selalu fit gitu loh Pak. Iya, Mungkin boleh ini nggak sih Pak bagi-bagi tips gitu ya untuk para Batur Cerita gimana menjaga fitnya Bapak ini untuk rutinitas di program kerjanya Pak. Oke. Yang pertama adalah agar kita fit ini tentunya harus didukung dengan hati yang bahagia. Oke. Nah, berarti istana saya itu kan rumah saya. Tentunya ketemu istri, ketemu anak ya selalu bahagia. Jadi saya terdorong untuk lebih semangat lagi karena ketika berangkat kerja kita dapat doa dari anak-anak dan istri di mana selalu menyampaikan hati-hati di jalan, semangat terus bekerja. Jadi itu yang membuat saya semangat. Apalagi ketika di malam hari, kebiasaan saya itu selalu mikir ya. Mikir bagaimana besok saya harus melakukan apa. Kadang-kadang inspirasi itu datang pada malam hari. Makanya setiap OPD itu di era saya, di pemerintahan saya ini dia 24 jam. Karena kadang kalau lagi ingat, kadang lagi datang inspirasi, saya langsung telepon, mereka langsung angkat, ya langsung melaksanakan perintah itu untuk besok. Karena belum tentu saya besok itu ingat. Nah itu intinya. Jadi ketika udah ingat langsung nih apa ya? Jadi intinya saya selalu mengukur kekurangan diri saya sebagai manusia biasa. Itu aja. Oke, ini dibalik fitnya seorang Bapak Budi Rustandi, Wali Kota Serang ya. Dan sedikit biografi dari Pak Budi, ini bernama lengkap Haji Budi Rustandi SE, Serang 28 November 1979. Tadi kalau disampaikan doa istri, anak ya, Ibu Arvinda ya, kemudian juga untuk anaknya ada 5 orang, dan pendidikannya Pak Budi ini di SDN Kasemen, kemudian SMPN Kasemen, dan juga SMA YP 17 Kota Serang, dan STIE Bina Bangsa. Oke, Bapak, ini mungkin masyarakat Kota Serang juga ingin lebih mengenal sosok Pak Budi, boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Karena kan kalau biasanya ngeliatnya di media sosial mungkin ya, terus juga ngelihatnya Pak Budi ini kerja aja, jadi pengen lebih mengenal lebih dalam. Ada fun fact-nya nih Pak ya, nanti boleh disampaikan benar atau enggak. Yang pertama, fun fact-nya Pak Budi ini katanya suka sekali makanan rengginang, intip, sama serabi. Bener gak Pak? Bener ya Pak ya? Ini makanan-makanan Indonesia banget, tradisional banget ya Pak ya? Kenapa tuh Pak? Kalau dibanding dengan makanan luar mungkin Belenek malah. Jadi intinya gini ya, kalau saya senang yang gurih-gurih. Makanya saya kadang kalau makan di kantor juga jarang beli ya. Jadi ini kadang bawa dari rumah. Dibekal ya Pak ya? Iya, jadi bekal gitu. Cuman memang rantang hijau itu nggak pernah saya expose. Di balik rantang hijau Pak Budi, boleh nanti di-spill. Rantangnya warna hijau. Intinya apalagi buah tuh buah kecapi ya. Buahnya kecapi. Kalau lagi kumat tuh, kalau lagi pengen kayak orang ngidam. Jadi saya selalu cari kecapi. Karena nggak musim kan repot juga tuh teman-teman saya. Nyarinya. Jadi kalau buah itu suka banget sama buah kecapi. Baik. Kalau main kecapi langsung gitu. Fun fact selanjutnya, dulu waktu kecil Pak Budi ini katanya suka banget bermain layangan. Benar nih Pak?
Benar. Bener ya? Kalau dibanding mainan-mainan kalau dulu tuh yang lain, sama atau enggak namanya layangan goangan kalau dulu. goangan namanya. Itu tapi bentuknya sama, Pak. Gede dia, jadi ada oke. petengnya, peteng loh. Oh, ada peteng. Peteng, bunyi. Oh, ada bunyinya. Bunyi ada, Oh, iya. oke. Kalau sekarang masih ada nggak sih, Pak? Kita jarang main malah. Maksudnya mungkin ada yang tahu gitu ya. Boleh Iya, komen ya di iya. YouTube kita. Layangan goangan. Layangan goangan namanya. Fun fact selanjutnya nih, Pak. Katanya Pak Budi ini mirip sama salah satu vokalis band. Itu benar nggak sih? Enggak lah, nggak tahu. Katanya ini sih, Pak ya. Katanya Itu vokalis. katanya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya, Pak. Boleh-boleh aja. Jangan sampai disuruh nyanyi di Pak Budi. Iya, bisa nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Katanya mirip sama Faang. Banyak yang bilang gitu ya, Pak, tapi. Enggak juga. Enggak juga. Oke, baik. Pak Budi, ini kita mengenal lebih dalam lagi ya. Kalau bisa dikatakan kan seorang wali kota ini yang sebelumnya adalah masyarakat juga pada umumnya gitu. Betul. Sebelumnya. Nggak terfikir gitu mungkin sebelumnya, Pak. Tapi pernah nggak sih Pak kayak waktu kecil gitu ya Bapak berpikir cita-citanya ingin jadi wali kota? Atau justru Bapak masih ada pengen profesi yang digeluti gitu Pak? Ya, yang pertama itu saya dari kecil nggak pernah berpikir jadi wali kota, anggota dewan, apalagi ketua dewan. Oke. Jadi memang itu air mengalir aja. Ketika dulu saya sebagai pengusaha belum begitu besar, saya merawat yatim ya. Ketika itu saya ingin dia masuk sekolah, tapi dengan berbagai kesulitan, lalu mengurus KTP dan KK dulu itu kan. Ya mohon maaf nih, tanda kutip ya harus pakai uang lah. Dulu itu. Nah di situ tuh saya berdoa. Apalagi waktu itu kondisi saya tidak, ekonominya kurang lah ya. Kata saya yakin ketika Allah menguji saya itu bukan lagi punya, tapi lagi nggak punya. Ikhlas apa enggak kan begitu. Jadi pada waktu itu saya berdoa, ya Allah kalau saya jadi pejabat saya gratisin nih semua. Yang namanya KK, KTP, ya kan, akte kelahiran, apapun itu saya akan permudah urusan masyarakat dengan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, jadi pada waktu itu mungkin Allah kabulin doa saya gitu kan. Nah setelah saya jadi dewan, ya kerjaan saya dulu waktu jadi wakil ketua dewan itu setiap ada masyarakat mau ngurus apa-apa saya langsung handle gitu. Bahkan bikin tempat pembuatan KTP KK gratis di tempat saya yang saya sewa untuk masyarakat aja. Jadi staf-staf saya ngurusin itu semua dulu tuh. Sampai ambil sekarang yang langsung ke WA saya ada kesulitan, saya langsung kirim ke dinas terkait untuk segera dibuatkan dan jangan sampai ada kesannya dipersulit atau lama gitu. Baik, jadi ini berangkat dari pengalaman dulu ya Pak ya. Betul ya. Karena memang kalau tidak merasakan secara langsung nanti turun ke masyarakatnya juga nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, susah. Makanya itu yang saya rasakan. Kemarin juga sempat rame tuh Pak di media sosial. Iya. Jadi warga biasa ke puskesmas katanya. Iya. Saya juga sempat lihat sih ya Pak ya. Iya. Ini tujuannya apa sih Pak saat itu? Yang pertama adalah saya malam kan, saya bilang kan kalau inspirasi itu kadang malam. Kadang malam ya. Sering banyak masyarakat mengadu langsung ke handphone saya. Ya, mengadu Pak ini kesulitan ketika berobat, pelayanannya kadang ada yang judes. Mas saya ngecek kebetulan lokasi puskesmas itu yang memang terdekat ke arah kantor saya. Karena kan jadwalnya kan padat banget. Nanti juga suatu saat saya akan coba puskesmas yang lain. Tapi kebetulan puskesmas itu bagus ya. Puskesmas mana nih Pak? Puskesmas yang ada di Cipete ya, Kota Serang. Agar searah dengan kantor. Karena harus mengikuti jadwal saya juga. Ya itu yang saya rasain. Jadi masyarakat biasa ngobrol ya. Tapi susah ketahuan aja. Jadi ketahuan ya kemarin tuh Pak ya? Iya ketahuan masyarakatnya. Jadi setelah saya buka masker baru dia pertanyaan dalam hati terjawab kan begitu. Bahwa ini benar Pak Budi. Oh saya Pak Budi ya Pak Budi. Tapi kalau dari segi pelayanan di sana seperti apa nih Pak? Ya kalau yang itu bagus sih, ramah semua dilayanin. Lalu mereka merespon banget gitu. Saya ke dokternya juga saya cuman tahu dokternya galak apa enggak nih biasanya kan. Namanya puskesmas pemerintah. Tapi alhamdulillah baik semua melayani gitu.
Oke, baik. Jadi di puskesmas ini dapat satu lagi nih pengalaman ya Pak ya. Jadi ya masyarakat juga bisa dikatakan datang ke puskesmas untuk berobat dengan pelayanan yang baik juga, seperti gitu. itu. Pak, ini berbicara tentang program 100 hari ya Pak ya, yang sudah dilaksanakan. Berbicara juga dengan langkah apa sih yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak mewujudkan visi dan juga misi untuk 5 tahun ke depan nih Pak? Baik. Yang pertama adalah yang menjadi program prioritas saya dengan Pak Gubernur Pak Andresoni, yaitu adalah bagaimana untuk penataan kotanya nih, agar kota Serang ini menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Makanya kami punya beberapa terkait penertiban, baik di arena olahraga, baik di sepadan sungai, sesuai dengan visi misi presiden juga. Jadi semuanya serba nyambung. Kebetulan saya jadi, Pak Andresoni jadi, Pak Ketua Umum Pak Prabowo jadi tinggal di matching ini aja dengan banyak berkoordinasi agar bisa berkolaborasi dan sinergi agar ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya Kota Serang. Makanya banyak program-program saya ini seperti pembenahan Royal, Pasar Rau, ya kan? Lalu alun-alun, Pasar Pandean, di mana ini kan menjadi ikon-ikon nanti ke depannya yang mana menjadi salah satu yang diinginkan masyarakat untuk menaikkan ekonomi. Nah, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan di mana saya perlu banyak investasi masuk di Kota Serang. Tinggal kita sebagai pemerintah Kota Serang, saya mewakili daripada pemerintah bisa memarketkan Kota Serang ini menjadi daerah yang mana banyak lapangan pekerjaan daripada investasi tersebut. Dan harapan besar saya bisa mengedukasi masyarakat juga agar tidak gampang atau tidak mudah termakan provokasi. Karena ini penting untuk menjaga iklim investasi yang ada di Kota Serang. Karena menurut analisa saya, apa yang saya kerjakan hari ini adalah bagian daripada kalau bahasa Serangnya ngebabat rumput nih. Agar apa? Agar rumputnya tumbuhnya indah, agar bisa enak atau nyaman, indah dipandang oleh orang. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kota kita nih jadi bagus, ditata dengan baik, pasti banyak wisatawan baik dari daerah ataupun luar negeri datang ke Kota Serang. Nah, itu yang harus saya persiapkan di 3 bulan saya bekerja, coba bayangin. Kalau kita lihat kan berita-beritanya luar biasa ya kan. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada pertanda Kota Serang ke depan akan lebih baik lagi dan lebih maju, bahagia dan sejahtera warganya. Begitu. Oke, jadi memang dukungan semua pihak. Jadi bukan hanya unsur pemerintahnya aja nih yang sama-sama maju. Jadi untuk masyarakat juga ikut mendukung ya, tidak mudah terprovokasi lah ya. Oke Pak, ini kalau kita lihat juga kan jalan nih di sekitaran Serang ke stadion ya kan Pak, ini udah mulai rapih nih. Ya, pelan-pelan ya. Jadi penataan ini sudah mulai dilakukan juga nih ya batur kita. Jadi kalau misalnya di stadion udah mulai ditata, kemudian juga tadi yang disampaikan ada di Royal juga nanti ya Pak ya. Tahun ini Royal tahun ini, alun-alun juga ya Pak. Alun-alun tahun depan. Nanti juga ada KRL, banyak sih ya Pak. Banyak tuh ya. Mohon doanya makanya. Mohon doanya nih untuk masyarakat. Tapi bayangin ya 4 bulan kerja. Baru 4 bulan tapi udah secepat itu ya Pak. Hingga nanti yang ditunggu oleh masyarakat adalah hasil daripada apa yang saya lakukan hari ini. Ketika saya bilang Royal waktu turun, nah tinggal pembuktian dari saya Royalnya dibangun apa enggak, kan begitu. Oke, nah yang menarik juga adalah tentang penataan kabel nih Pak. Betul. Nah ini juga sama nih ya, mungkin masyarakat Kota Serang juga banyak yang setuju karena melihat kesemerautan kabel-kabel yang ada di Kota Serang. Sebenarnya yang diinginkan nanti untuk Kota Serang seperti apa sih Pak? Ya itu yang tadi itu, kita kan ingin menata kota, menjadikan Kota Serang ini adalah ibu kota yang sesungguhnya. Saya nggak mau cuma omongan aja. Ya mungkin ada yang belum paham kok lama kok ini. Ya harus dipahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh negara ada prosedurnya, yang mana ini kita tidak melanggar aturan hukum. Ya, contoh penataan kabel atau penanaman kabel ini kan ada prosesnya. Karena ini tidak memakai APBD, mereka dulu yang melakukan. Tentunya ada lelang khusus ya, di mana ini harus didampingi oleh aparat penegak hukum, kejaksaan, termasuk inspektorat yang dari kitanya agar ini berjalan sesuai dengan koridornya gitu loh.
Artinya kita akan tahap pertama ini 5,6 kilo. Ya 5,6 kilo ini jalan protokol sama Royal. Oke, baik. Kita Cuman ini agak berbenturan nih. Karena posisinya ketika kita habis kemarin penandatangan APBD perubahan, ada proses evaluasi dan lain-lain, itu segera lelang juga ya pendistribusian Royalnya. Makanya Agustus mungkin ada penertiban terkait pedagang Royal. Oke. Agustus nanti ya, Pak ya. Oke, tadi sempat dibahas juga tentang penataan pasar Royal. Agustus nih Pak rencananya ya? Insya Allah Agustus ya. Itu mulai kita tertibkan pedagangnya agar mereka ditempatkan di tempat yang memang tidak mengganggu pengguna jalan. Karena pengguna jalan itu ada haknya, ada perdanya. Ya intinya kita lagi menertibkan tempat agar mereka melakukan perekonomiannya pada tempatnya. Oke, mungkin masyarakat bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya mau dibuat seperti apa nih Pak untuk pasar Royal ini nantinya? Ya kalau kita bisa melihat daripada konsep atau perencanaan saya ingin menjadi itu udah ada pendestrian ya. Nanti hot picknya tuh nggak ada lagi, nanti pakai undesit ya. Kalau ini mirip-mirip kayak di daerah lain lah. Yang itu nggak bisa masuk mobil, khusus pejalan kaki, tempat nanti kafe-kafe, anak-anak nongkrong gitu, kayak di Braga gitu. Kayak di Braga. Ya. Kalau biasanya malam takbiran jedogan namanya Pak. Nah itu tetap saya nggak akan hilangkan. Ciri khasnya gitu ya. Karena itu ciri khas pasar jedogan. Nanti kita akan lebih rapi lagi ke depannya, nggak asal-asalan begitu dengan tenda yang kita siapkan dari pemerintah, tenda yang bagus. Jadi pasar jedogannya juga nggak semeraut ya. Semeraut ya. Kalau sekarang kan ke tengah-tengah jalan ya Pak ya, jadi menghalangi akses kemarin sih waktu jalan. Saya turun mengecek dengan PUPR dengan Ketua Satgas, itu bahkan ada yang berani membangun di jalan. Ada tuh toko apa saya nggak bisa sebut sini, insya Allah nanti itu kena bongkar. Oke. Jadi ini salah satu tindakan tegas itu harus berarti ya harus, Pak ya? Ya memang resikonya ke saya. Tapi inilah bentuk konsisten saya terhadap janji kampanye saya dengan Pak Antasoni bahwa yang namanya perubahan pasti ada gesekan. Yang namanya perubahan pasti mengganggu kepentingan yang sudah nyaman. Kepentingan yang sudah nyaman ini yang saya maksud adalah kepentingan di tempat yang salah, bukan pada tempatnya. Dan saya harus tegas dan konsisten untuk mengembalikan sarana-sarana itu kepada tempatnya sesuai dengan fungsinya gitu. Baik. Kepada sesuai dengan fungsinya ya maksudnya. Jadi memang prioritas sekarang ini menata kota nih ya Pak ya. Iya. Biar lebih tertata rapi seperti itu. Berarti Pak Budi kan emang asli Serang ya Pak ya? Ya saya lahir di Kasemen. Di Kasemen. Selama tinggal di Serang berarti hal-hal yang sebelumnya terbesit di pikiran akhirnya di actionnya sekarang nih Pak ya. Jadi begini. Konsep tertunda itu sekitar saya waktu menjadi wakil ketua DPRD. Saya kan ingin ada manfaat nih, karena kita bagaimanapun yang namanya manusia itu pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Berarti kita meninggal. Dan tentunya ada pertanggungjawaban yang mana ini menjadi kenangan atau legacy untuk masyarakat ketika saya menjabat, ada yang mereka rasakan. Contoh bagaimana ketika saya menjadi wakil ketua itu, ketika saya turun reses ketika menjadi dewan itu kan aduannya adalah lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana ketika orang tua terpisah karena ekonomi, salah satunya adalah bagaimana ketika bapaknya menjadi buruh di Kalimantan sebagai di perkebunan sawit, lalu ibunya berada menjadi di luar negeri menjadi TKW. Nah ini kan pasti kan yang korban anak. Dan tentunya di sini menjadi pemikiran besar saya bagaimana merubah tata kelola kota ini, zona RT RW-nya dirubah agar kita bisa menurunkan atau mendatangkan investasi ke Kota Serang dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran. Nah ini insya Allah ketika ini bisa tercapai, tidak ada lagi warga Kota Serang ini yang harus bekerja di luar negeri, cukup di kotanya. Nah hari ini yang saya lakukan adalah yang ada di kepala saya semua. Makanya ketika debat saya nggak pakai teks kan, karena memang ada di kepala semua, bukan karena yang saya sombong. Ya, karena ini pengalaman ini yang menjadi saya berpikir, termasuk konsep-konsep visi misi saya ini nggak pakai konsultan. Saya pemenangan kemarin dengan Pak Agis. Nah ini air mengalir aja yang ada di saya.
banyak masyarakat ke saya setiap mau dia masuk sekolah kendalanya ada seragam. Makanya ada timbul seragam gratis. Nah itu dari apa yang dirasain oleh masyarakat sendiri gitu loh. Nah itu yang saya kerjakan hari ini. Jadi kalau sebenarnya kita mau bahas semua program Pak Budi ini banyak banget sih. Kayaknya nggak cukup 30 menit sih emang. Iya. Tapi ya Pak, ada banyak sekali juga yang saat ini sudah berjalan. Namanya Serang Cerdas, Serang Menyala, sama Serang Bagus ya. Iya. Boleh cerita nih Pak ke masyarakat juga. Mungkin masing-masing ini seperti apa sih Pak? Baik. Serang Menyala ini kan kita tahu bahwa gelap ya Kota Serang. Nah ini secara bertahap, di mana saya di 2025 ini tidak terlibat dalam pembahasan APBD. Nah kita banyak melakukan hal-hal atau konsep yang mana ini akan dilaksanakan tahun ini lewat anggaran efisiensi. Cuman terkendala aturan, mungkin dalam proses setelah perubahan ini akan ada beberapa titik yang akan menyala. Sambil saya juga mendapatkan CSR lampu sebanyak 64. Itu kalau di total nilai itu 300 jutaan. Mudah-mudahan besok sudah bisa terpasang semua. Sekalian saya percobaan lampunya seperti apa. Karena saya ingin ke depannya Kota Serang ini punya smart system ya. Jadi saya tahu nih kalau lampu mati itu nggak usah aduan masyarakat. Saya cukup dari handphone cek. Kalau lampu ini mati saya langsung connect ke dinas perhubungan yang terkait. Nah makanya nanti di gedung Kominfo ini akan ada gedung digital center ya. Nah itu adalah salah satunya yang mana ingin menjadikan ibu kota ini menjadi smart city. Cuma secara bertahap ya. Ya Ade bayangin 4 bulan saya ini loh bekerja. Ya. 4 bulan loh, ini kalau misalnya yang masih santai di rumahnya masih rebahan ya. Iya. Tapi kalau Pak Budi ini udah gesit satset banget ya pokoknya. Pak, ini kan tadi berbicara tentang CSR juga gitu ya Pak. Karena kalau mengandalkan APBD kan memang sangat-sangat jauh gitu ya Pak ya. Jauh banget. Seperti apa sih Pak akhirnya banyak sekali para investor kemudian juga yang melakukan kegiatan-kegiatan akhirnya di Kota Serang dan juga bisa membantu kegiatan pemerintah nih Pak. Ya, jadi gini, kepala daerah itu harus bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk masyarakat ya, dimana ketika keterbatasan fiskal kita, ya kepala daerah harus bisa mikir atau putar otaknya, dari mana nih bisa dapat ini tanpa harus pakai APBD, kan. Kita udah lihat beberapa kan pembuktian, ada beberapa investor yang sudah melakukan pekerjaan itu, termasuk salah satunya kemarin di Titan Arum itu kan bukan dari APBD itu, nah itu dari Rumah Sakit Fatima atau sekitaran stakeholder yang ada di situ. Boleh cerita Pak, ada apa tuh Pak di Titan Arum Pak? Di Titan Arum nanti di Simpang Sebidang kan macet kan, nah cuman kalau Cikulur kita belum ketemu dengan pihak swastanya kan di sana kan swastanya kecil-kecil ya. Nah, mungkin itu dari APBD, insya Allah 2025 itu akan saya bebasin, saya buat Simpang Sebidang, nanti gedung pramukanya pindah ke Bumi Perkemahan yang akan saya laksanakan di 2026, termasuk di sana ada panahan, ada Bumi Perkemahan, kegiatan-kegiatan pramuka, termasuk gedung pramukanya. Lalu pertanyaannya adalah, lalu gedung pramuka yang sekarang akan menjadi apa, kan begitu? Nah, insya Allah itu menjadi kantor pendidikan, dinas pendidikan. Begitu. Baik. Ini akhirnya cukup banyak CSR yang terlibat gitu ya Pak. Bagaimana caranya nih Bapak bisa menggayat atau menggandeng para swasta-swasta ini untuk terlibat di pembangunan nih Pak? Ya, yang pertama adalah saya sebagai kepala daerah harus bisa melobi. Lalu menunjukkan marwah kita sebagai kepala daerah kepada mereka bahwa jangan main-main loh kalau berinvestasi di Kota Serang. Nah, mereka juga punya atau ada undang-undangnya terkait CSR ini dan mereka harus melaksanakan gitu loh sesuai dengan keinginan pemerintah yang mana mengikuti daripada kemampuan mereka juga. Intinya pandai-pandai kepala daerah melobi-lobi, melakukan komunikasi yang baik dan memberikan kenyamanan kepada mereka. Makanya harapan besar saya untuk warga Kota Serang ketika ada investasi, tolong bantu kenyamanannya, keamanannya, agar mereka juga bisa membuat lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, begitu. Jadi semua akan kembali lagi ke masyarakat ya, yang saat ini sedang diperjuangkan lah istilahnya oleh seorang Pak Budi Rustandi, wali kota kita. Tadi ada Serang Bagus juga ya Pak. Kalau Serang Bagus ini apa nih Pak? Ya, itu kan terkait
UMKM ya, kreatif dan lain-lain. Nah, di konsep ini itu pemikiran daripada Pak Agis ketika menyatukan visi misi beliau dengan saya ketika pertama kali kami akan mencalonkan. Nah, di konsep ini adalah sebenarnya kita bagi tugas sama beliau. Karena kan tidak mungkin di saya semua. Nah, Pak Agis terkait serang bagus, serang cerdas. Nah, tugas saya yang mungkin sesuai dengan tupoksinya lebih besar lagi ya. Agis terkait SDM dan lain-lain. Untuk program serang bagus ini kita akan melakukan beberapa ya terkait untuk pembangunan yang ada di Kota Serang ini. Kita lagi simpulkan bagaimana ke depannya program ini bisa terlaksana semua. Karena Pak Agis ini kan jarang ketemu saya. Sama-sama sibuk ya Pak ya? Sama-sama sibuk, tapi dia ketika ketemu bercandaan mulu ngomong gue. Tapi dia laporan sama saya. Bahkan nanti minggu depan saya tugaskan beliau itu ke Banyumas ya terkait untuk melihat sampah. Karena di sana sampahnya bisa bagus diolahnya ya. Saya bilang tadi ke Pak Agis coba berangkat dong ke Banyumas. Saya ingin terima laporan dari Pak Agis seperti apa konsepnya agar bisa dilaksanakan di Kota Serang. Nah, kita tuh komunikasinya kadang sambil makan atau ketemu salat Jumat bareng. Setelah itu kita makan, ngobrol terkait program-programnya gitu loh. Oke, baik. Jadi memang berbicara tadi sampah juga ya Pak ya. Ini kan sampah ini bisa dikatakan kesadarannya bukan hanya di pemerintah, tapi semuanya ya. Semua harus edukasi. Kemarin sempat susur sungai juga sama Pak Gubernur nih ya Pak ya, Pak Andra Soni yang melintasi Kali Cibanten. Nah ini gimana nih Pak selama susur sungai Pak? Ngelihat juga ada ranting-ranting banyak nih ya. Jadi kalau kemarin susur sungai itu emang dampaknya kepada diri saya, bagaimana ketika melihat sungai itu kan saya seumur hidup ya baru itu ke situ ya. Pak Andra juga bilang ngeri-ngeri juga ya, karena di situ kan terkenalnya ularnya besar-besar. Dan saya lihat banyak ular yang ganti kulit ya. Ketemu berarti Pak? Ketemu, bukan ularnya tapi bekas kulitnya. Saya ngomong ke Pak Gub itu sampai digigit lintah loh. Digigit lintah beliau itu. Dia pengen saya turun juga. Termasuk beliau pengen tahu nih, apakah ini bisa menjadi wisata? Agar apa? Agar ketika itu jadi wisata nggak ada lagi yang berani buang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Nah, makanya ketika kita lihat, ternyata dalamnya seperti ini. Kita tuh pertama asik tuh sama Pak Gubernur, masih agak bagus. Ketika masuk pemukiman udah mulai ngacak tuh, udah mulai bad mood tuh Pak. Ketemu kasur nggak Pak? Ada kasur soalnya. Ada kasur. Ada lemari. Lemari juga ada, bantal guling juga ada. Lama-lama jadi kontrakan ya takutnya. Udah ada tuh kontrakannya. Semua dibuang ke situ soalnya. Terus melihatnya ini seperti apa? Karena kan para relawan dari kemarin juga kan banyak yang akhirnya mengatakan ini butuh pembenahan supaya bisa jadi wisata. Betul. Gitu ya Pak ya. Dan tadi pagi jam 7.30 kita sudah turun ke sana untuk menentukan titik-titik di mana yang harus kita bersihkan sampahnya. Itu program sementaranya. Insya Allah nanti dari C3 itu akan melakukan perencanaan terkait ke depannya seperti apa. Karena dia harus merencanakan dulu kan. Tapi kita harus mensupport daripada tim-tim relawan atau relawan peduli sungai yang mana dia mempunyai konsep membuat ini menjadi sungai arum jeram gitu ya, olahraga. Lalu untuk wisata ketika ada yang mau lihat wisata air dari Pendopo sampai ke Banten Lama, itu lagi dipersiapkan tuh konsepnya. Wah, semua. Ini semoga terrealisasi nih Pak ya, karena tapi wisata kan, air seru. Sebentar ya saya potong dulu. Tapi kan ketika melihat saya turun tuh udah pikirannya aneh-aneh, takutnya mau menertibkan sepadan sungai juga gitu kan. Langsung berpikir seperti itu dari iya, ya. Masyarakat ada yang begitu aja ya. Padahal memang justru ini untuk ya pembangunan bersama juga gitu ya. Karena kalau ditarik lagi pentingnya normalisasi ini sangat dibutuhkan ya Pak ya. Betul, sangat dibutuhkan sekali. Kalau nggak gitu kita banjir. Karena kita ke depan ini kan kita bisa estimasi ya. Bagaimana penduduk kota sekarang ini sekarang berjumlah 750 jiwa.
Nah, kita setahun, 2 tahun, atau 4 tahun ke depan kan kita nggak tahu. Tentunya kan ada lonjakan penduduk di mana perlu tempat. Nah, tempat ini kalau nggak sesuai dengan izin daripada IMB-nya, main asal-asal bangun aja, nggak sesuai dengan yang diatur oleh negara, hingga akhirnya solokan dibangun, ya kan, tempat-tempat yang memang nggak boleh dibangun jadi dibangun. Nah, ini pembiaran ini di era pemerintahan saya sudah menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk dicegah sebelum terjadi. Karena kalau udah banyak seperti itu repot kayak sekarang gitu loh. Betul ya? Tapi memang ada penyelesaian juga ya dari pemerintah nih. Kemarin saya sempat jalan-jalan juga nih Pak ke Rusunawa Margaluyu. Ternyata memang melihat di dalamnya tuh sudah sangat difasilitasi sekali. Ada kasur, ada lemari gitu ya. Banget. Jadi nggak yang, mungkin kalau orang yang belum ke sana itu berpikirnya kumuh atau apa, tapi ternyata semua sudah difasilitasi bersih, luas lapangannya juga. Jadi kemarin itu mereka tidak mau, mungkin ada provokasi yang mana menjelaskan tempat itu jelek lah ini, tapi kan pada faktanya tidak seperti itu. Tapi setelah mereka tinggal di situ seneng kan, daripada mereka harus tinggal di pinggir kali yang bahayanya suatu saat akan datang kan. Nah, itu lebih terjamin karena di sana itu di Rusunawa itu ada dari dinas yang mewakili UPT-nya itu yang melakukan pemeliharaan setiap tahunnya. Oke, baik. Jadi Kota Serang ini punya Rusunawa Margaluyu dan juga ada di daerah mana nih Pak? Ada satu lagi kalau tidak salah ya Pak ya? Ada di Kaujon. Ada di Kaujon. Jadi ada dua ya Pak? Ada dua ya. Oke, baik. Nah, ini juga berbicara tentang infrastruktur lainnya. Ini yang lagi ramai ditanyakan di media sosial, terus juga teman-teman juga ikut nanya sih sebenarnya ya, pembangunan KRL nih Pak. Oke. Sudah sampai mana nih tahapan untuk KRL? Baik, KRL yang saya sampaikan dari awal kita perjuangkan, ya alhamdulillah kemarin terakhir rapat di Aston itu dalam tahap untuk kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Kota Serang, di mana untuk pembagian tugas alhamdulillah disepakati di notolin tersebut bahwa untuk 2026 itu pemerintah provinsi yang disetujui oleh Pak Gubernur Pak Andreas Soni itu akan melakukan FS. Nah, FS ini lama nih selesainya, di atas 6 bulan. Akan melakukan FS untuk pembuatan kereta api listrik. Berarti perencanaan terkait listriknya, tiangnya, dan lain-lain. Nah, nanti 2027-nya setelah dari provinsi jadi, itu tugas pusat tuh. 2027-nya sudah mulai pusat menggarap untuk membuat DED-nya. FS provinsi, fasilitas tadinya provinsi, nanti detail engineering-nya itu provinsi. Pusat 2027. Berarti 2028 sudah melakukan pembangunan. Nah, pembangunannya itu butuh waktu 2 tahun. Kebayangkan kalau itu double track lamanya seperti apa? Listrik aja, hanya penambahan listrik aja 2 tahun selesainya. Nah, mungkin 2029 masa Kota Serang sudah bisa menikmati. Mohon doanya agar itu mudah dan bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Oke, karena kalau dilihat kan memang ya tadi ya Pak ya, ada banyak sekali yang saat ini sedang dilakukan gitu ya Pak ya. Salah satunya tadi adalah untuk perencanaan dari KRL sendiri. Nah, ini geser lagi nih Pak, sebagai ibu kota ya Pak ya. Ibu kota Provinsi Banten, pastinya kita juga alun-alun Kota Serang ini nanti jadi ikon juga nih. Ini katanya mau direvitalisasi, mau jadi seperti apa sih Pak? Oke, konsepnya di situ akan menjadi ikon Kota Serang. Mungkin masyarakat pernah lihat ya, pernah di medsos kayaknya pernah lihat. Ya, itu akan dibangun di 2026. Makanya doain aja. Apa yang diimpikan oleh warga Kota Serang, memiliki tempat alun-alun yang ruang publiknya bagus, tempat food courtnya bagus, lalu ada simbol di situ golok ya. Nanti itu ke depan itu cakep banget lah. Artinya nanti kan itu pakai lighting ya, pakai lighting. Nanti kalau ada warga yang ulang tahun tinggal request ke operatornya, itu bisa timbul namanya di situ tuh. Ya kan, misalkan Pak Torik ulang tahun, selamat ulang tahun Torik, ada di situ. Bahkan ada speakernya juga. Pakai speaker juga. Ya, pakai speakernya juga. Jadi kalau ada azan, ada
musik kenegaraan seperti Indonesia Raya, ada waktu-waktunya yang akan disetel, termasuk bagi yang suka jogging kan itu ada joggingnya ya, jogging tracknya. Kita nanti mainkan musik apa agar olahraganya semangat, begitu. Oke, 2026 nih insya Allah. 2026. Ya, ini udah cepat banget nih pembangunannya, besar-besar lagi 2026 ini. Saset ini ngikutin Pak Budi ini memang kesana kesini ya. Saset meledog. Saset meledog. Ya, itu ada orangnya tuh lagi nongkrong. Pak, sebentar lagi juga kan Kota Serang nih mau ulang tahun. Iya. Ya, 18 tahun nih bisa dibilang usia yang udah dewasa lah ya. Kalau 17 tahun udah punya KTP, setahunnya udah inilah ya, udah beranjak ke dewasa. Oke. Persiapan dulu mungkin nih Pak untuk masyarakat Kota Serang juga supaya lebih tahu mau ada apa sih di HUT ke-18 Kota Serang. Oke, tentunya kita di HUT ini akan ada perayaan HUT Kota Serang yang mana kita akan melakukan di stadion ya. Karena alun-alun tidak mungkin tertampung, itu Serang Affair. Lalu ada kegiatan kebudayaan kita khususnya, lalu ada beberapa kegiatan hiburan yang lainnya seperti ada band dan lain-lain gitu loh. Nah ini kalau 2025 ini kan tidak masuk ke anggaran saya ketika saya jadi ini sudah tidak menganggarkan nih, tapi untuk kedepannya insya Allah lebih besar lagi lah gitu loh. Kalau sekarang seperti biasa gitu loh, sesuai dengan anggaran yang ada di Kota Serang. Oke, jadi di Ciceri stadion ya Pak ya? Stadion Ciceri. Yang sekarang lagi dibenahi juga. Ya. Tapi kalau stadion ini mau dibikin seperti apa sih Pak nantinya? Stadion ini kami melakukan penelitian kemarin, ini akan mengembalikan fungsinya sesuai dengan olahraga ya. Karena kan itu kan seperti kalau tidak ditertibkan seperti pasar kedua dari Rau, betul ya? Makin banyak tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya dibuat dagang dan lain-lain. Nah, insya Allah nanti itu akan menjadi sesuai dengan fungsinya tempat olahraga yang nyaman dan enak. Bahkan 2026 banyak pembangunan di situ. Ada volleyball, ada tenis, ada futsal. Jadi nggak sepak bola aja nanti. Nggak sepak bola aja. Semua pokoknya terkait sarana olahraga ada di situ. Termasuk pembangunan gor kecil, gor mini. Nah itu di sana semua. Tapi kita menyiapkan tempat pedagang yang rapi gitu loh. Jadi tetap ada pedagang nih ya? Ada pedagang untuk ekonomi mereka, tapi pada tempatnya ya, bukan di jalan atau di trotoar atau di atas aliran air mengalir. Jadi mereka nanti akan dibuat pujasera seperti itu ya Pak ya? Iya betul, ya betul sekali. Mungkin lelangnya tahun ini kalau itu. Karena ibu-ibu tuh memang butuh sih Pak. Niatnya kan olahraga, sisanya ngebaso sih Pak. Iya. Jadi kalau nggak ada jajanan. Jadi bakar lemak terus tambah lemak lagi. Oke Pak, ini masih bahas tentang pembangunan juga nih. Flyover Trondol nih Pak. Ini kemarin udah mulai dibahas juga. Udah sampai mana nih Pak flyover Trondol? Kebetulan saya habis rapat tadi jam 10 pagi. Itu terkait pembahasan teknis pendahuluan dulu ya. Menuju perencanaan yang tahun ini dilakukan perencanaan agar ketika pembangunan itu saya menginginkan termasuk Pak Gubernur ingin agar pembangunan yang dilakukan nanti ke depan ini manfaatnya bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi bisa meningkatkan basis ekonomi termasuk mendatangkan investasi. Jadi bukan hanya mengurai kemacetan dan banjir gitu loh. Jadi itu kita pengen ada arsiteknya juga. Jadi di perencanaan itu masuk arsiteknya, bukan hanya tenaga sipilnya tapi tenaga ahli arsitek, agar dikemasnya itu biar cantik gitu loh. Karena kita kan mau menata ibu kota nih. Jadi flyovernya juga harus cantik, harus bagus gitu. Jangan sembarangan membangun tapi nggak berdampak apapun terhadap masyarakat. Gitu. Jadi ini bisa mengurai kemacetan juga nantinya ya Pak ya? Kemacetan, banjir yang menjadi prioritas adalah bagaimana flyover itu bisa menunjang ekonomi, termasuk untuk mendatangkan investasi yang ke arah utara untuk industri gitu. Oke, baik. Nanti seperti apa pembangunannya Pak rencananya? Kalau nggak salah provinsi ini Pak Andra nih membuat perencanaan terkait flyover Trondol dan FS terkait buka pintu gerbang Serang Timur menuju Blok 6 Utara Kesemen Industri. Nanti untuk menunjang industrinya. Begitu. Tadi pagi kita baru rapatnya. Jadi udah perencanaan dulu nih Pak ya? Perencanaan dilakukan tahun ini perencanaannya. Tahun ini. Oke, nah ini balik lagi ke HUT
Kota Serang ya Pak. Pasti kan ada banyak sekali harapan, doa-doa ya kan yang diinginkan dari seorang Pak Budi untuk masyarakat Kota Serang dan juga Kota Serang. Ya. Ingin seperti apa sih Pak Kota Serang ini? Ingin menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Bener kan? Sekarang gimana Pak? Ya ini kan lagi tata kelola kan. Penataan kelola ini adalah tugas yang kalau menurut saya yang tadi saya sampaikan, seperti membabat rumput agar rumputnya nanti tumbuhnya indah, kan begitu. Nah ini yang saya lakukan hari ini adalah Kota Serang ini ingin menjadi ibu kota yang sesungguhnya, agar bisa didatangi oleh wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Makanya ikon-ikon itu mulai dipersiapkan di tahun 2026. Saya yakin kalau alun-alun itu menjadi ikon Kota Serang itu akan crowded nantinya. Orang pendatang mau nongkrong di situ, betul ya? Betul. Ya mudah-mudahan ke depannya Pasar Rawu juga bisa segera saya lakukan pembangunan di 2026. Kalau hari ini itu masih dalam proses untuk ekspos kepada kejaksaan untuk melakukan pendampingan terkait administrasinya agar itu bisa diserahkan dulu ke Kota Serang. Mau jadi seperti apa Pak? Pasar Rawu dirapikan atau bagaimana nanti Pak? Pasar Rawu itu dibangun. Dan saya nggak mau bangunan lama itu masih ada karena saya takut kajiannya bangunan itu udah nggak bisa menumpu banyak beban ya. Makanya saya ingin dirubuhkan, ganti dengan yang baru. Tentunya pakai pola konsepnya adalah memfasilitasi pasar yang bersih, pasar basahnya, bawahnya keramik, udah nggak lagi tanah. Lalu yang pasar ya untuk toko-toko keringnya, baju, elektronik, emas dan lain itu di gedung yang berbeda. Gitu. Jadi nggak disatukan seperti sekarang gitu ya Pak ya. Jadi memang satu tempat, tapi beda konsep pembangunannya. Jadi biar lebih bersih juga. Nah, begitu betul. Oke, baik Pak. Ada pesan nggak Pak untuk masyarakat Kota Serang juga nih Pak? Pesannya banyak, tapi salah satunya adalah mohon kepada Kota Serang untuk bersama-sama saya mendukung program pemerintah dan lagi-lagi jangan termakan provokasi. Ya, apa yang saya lakukan hari ini insya Allah untuk kebaikan warga Kota Serang dan kemajuan warga Kota Serang. Pesan juga untuk para ASN nih Pak. Kalau ASN jangan malas, kalau malas gue ganti nanti. Malas ya. Pak, ini ada apresiasi dari kita untuk Pak luar biasa. Budi ya. Boleh izin berdiri Bapak? Boleh, ya. Ini apresiasi telah menjadi podcast tamu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, ini nggak terasa waktunya udah di ujung ya Pak ya. Tapi yang pastinya kita mendoakan bersama supaya memang segala sekarang yang sedang dijalankan ini bisa berjalan sesuai lancar. Amin. Semuanya. Dan yang paling penting Pak Budi juga diberikan kesehatan terus ya Pak. Amin. Supaya terus bisa membersamai pemerintahan kemudian juga masyarakat Kota Serang. Terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama, terima kasih. Betul cerita Kota Serang ini sedang bergerak, bertumbuh dan juga terus berbenah untuk menjadi kota yang maju, sejahtera dan juga berkelanjutan. Dan pastinya pembangunan ini butuh dukungan kita semua, warga yang ikut untuk menjaga, merawat, dan juga mencintai Kota Serang. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Wong Serang alias CWS. Jangan lupa ramaikan juga perayaan HUT Kota Serang ke-18 dan Serang Fair di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Lucia Astari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Meldo.